jauh lebih berkuasa, menyediakan keselamatan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ajarlah kami pada pagi hari ini, dan berfirmanlah bagi kami, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepada Tuhan dan mau mendengarkan suara Tuhan dan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di pagi hari ini Tuhan masih izinkan saya lagi berdiri di depan saudara yang untuk kita bersama-sama menikmati pertolongan Tuhan yang begitu besar. Ya, saya ingin selalu sampaikan kepada saudara bahwa oleh kemurahan Tuhan, selama kami diutus ke tempat ini, saya banyak mengalami banyak tantangan saudara. Khususnya setiap hari Sabtu kalau saya mempersiapkan diri, ada saja hal-halnya. Ya, tetapi saya tetap berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan Engkau yang utus, belum malam ini saya menghadapi halangan, tapi besok saya mau melayani Tuhan. Amin. Dan biasanya setiap pagi itu kalau saya sudah bangun, sudah segar kembali, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya tidak mau untuk melayani diri saya sendiri, tetapi saya mau untuk kami bersama-sama melayani Tuhan dengan umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dituntun oleh Tuhan ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudara, ya, saya satu lagi saya sampaikan. Kalau tadi malam itu saya persiapan kenapa ini mata saya kayak rabun. Iblis mulai menggocok mata saya, saya tidak bisa membaca dengan tepat dan benar. Malam itu perut saya dikocok lagi. Dan jam 3 pagi saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, ibu dengan anak-anak dengan ibu masih tidur, saya sudah berdoa, Tuhan, saya tidak mau dikalahkan dengan apapun. Ya, kecuali itulah kehendak Tuhan, ya terserah Tuhan saja. Karena sebentar saya mau melayani Engkau Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan bersama umat Allah yang ada di Tanah Merah sana. Dan Tuhan tolong jam 6 pagi sudah segar lagi. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ya, inilah keadaan yang dialami oleh kehidupan yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, baik saudara, sebelum kita bersama-sama untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita untuk pagi hari ini, saya tidak lupa juga bersama istri dan anak-anak menyampaikan selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, luar biasa suara. Dari suara kita itu menunjukkan bahwa kita ada semangat mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, sebelum saya lanjut di dalam menyampaikan apa yang Tuhan tetapkan untuk saya sampaikan kepada saudara, yang tentu kita harus pahami dan saya kira hal ini tidak berulang-ulang saya sampaikan, hanya kisah kali ini, dan biarlah Roh Kudus akan menolong saudara untuk ya mengerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ini sudah tanggal berapa di harga? Tanggal 22 ya. Oh
Mungkin lebih baik Ibu Gembala ada sesuatu yang mau dikerjakan sebelum saya mengulas sesuatu itu. Ya, saya percaya kita semua sudah bekerja sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan kalau kita bekerja, firman Tuhan katakan orang bekerja baru makan. Ya. Kalau tidak bekerja ya tidak makan. Istilahnya begitu saudara. Ya. Kita bekerja untuk Tuhan, ya Tuhan berikan berkat untuk kita makan, nikmati. Dan mari Ibu Gembala bagikan apa yang menjadi Shalom. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, Pak Gembala berkata kepada saya tadi malam, apakah ada milik Tuhan yang masuk? Apakah ada perpuluhan? Nah, perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Nah, miliknya Tuhan itu kita bawa di dalam rumah Tuhan, di dalam perbendaharaan supaya ada makanan di dalam. Saya bilang ya ada yang Tuhan berikan. Nah, terus ya kalau bisa ya dihitung-hitung itu berkat Tuhan, sedikit ya kita nikmati ya sama-sama sedikit. Kalau nanti Tuhan izinkan makin diberkati Tuhan, makin berbuah kita ya gembala dan jemaat, maka kita nikmati juga. Jadi sebentar kalau selesai ibadah mohon kita tetap ya di tempat saja, karena itu ada bagian-bagian ya pelayan Tuhan ya saya ambil walaupun sedikit ya kedua kalinya ini ya kami bukan mau hidup sendiri ya sedikit demi sedikit, karena itu memang kehendak Tuhan. Jadi para pelayan nanti akan yang menerima makanan yang ada dari dalam rumah Tuhan. Rohani berkat langit ya Tuhan memberkati kita sehingga ya bisa bekerja dan ada hasil yang Tuhan berikan sebelum korban-korban khusus lainnya itu miliknya Tuhan dikembalikan kepada Tuhan, dibawa masuk ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di dalam dan rohani itu meningkat dan jasmani pula itu meningkat kalau kita terima dengan syukur. Tuhan yang mengizinkan kita mulai dari tempat ini kedua kalinya ini mau percayakan yang kecil, sebab kalau yang kecil kita tidak hargai dan kita tidak berterima kasih ya tentunya perkara besar Tuhan bilang ya kamu tidak bisa berterima kasih, bisa kamu lupa. Oleh karena itu kita belajar dari kecil bersyukur kepada Tuhan, nanti Tuhan percayakan kita ya yang lebih besar sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Ya, sudah 2 bulan ada milik Tuhan yang masuk dan ya setiap pelayan Tuhan itu berhak dalam ya bukan berhak tapi ya perlu mendapat bagian sedikit-sedikit ya. Istilah waktu Israel masuk di Kanaan, waktu sudah menyeberang sungai Yordan, mereka sudah mulai menikmati hasil Kanaan. Ya, walaupun itu berti-berti saja dari hasil Kanaan itu dinikmati oleh mereka, karena mereka sudah berjuang dari Mesir sampai melewati sungai Yordan. Kalau dalam pengertian Alkitab, sungai Yordan itu adalah sungai kematian. Mereka bisa lewati dengan segala keajaiban Tuhan. Ya, kita juga di sini, saudara. Saya berpikir ya oleh kemurahan Tuhan kita telah melewati banyak keajaiban Tuhan dalam minggu ke-9 kami berada di sini. Kalau istilah orang makan sudah 9 piring kita sudah makan, saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan ini saya berdoa kepada Tuhan, mari tunjukkan kepada kami apa yang menjadi ketetapan bagi kami
Dan saya sudah katakan bahwa hanya sekali ini saya sampaikan tentang milik Tuhan ini supaya yang kita salah. Ya. Kadang orang memberi milik Tuhan itu karena terpaksa, ya, karena kalau tidak masukkan nanti dilihat Pak Gembala atau dilihat orang teman-teman jemaat, itu si aku tidak pernah kasih masuk milik Tuhan, ya. Padahal dalam siklus 1 bulan itu mungkin dia tidak pernah mendapat berkat, ya, hanya cukup untuk makan. Tetapi pergi pinjam di orang lain untuk dibawa ke rumah Tuhan sebagai milik Tuhan, itu salah, saudara. Ya. Yang benar itu 1 bulan kita bekerja, dan apa yang kita hasilkan dalam 1 bulan itu, kalau sebuah pengusaha dia bisa hitung-hitung modalnya sekian, ya Tuhan, terus berapa keuntungan bersihnya, itulah yang diambil perpuluhannya dari situ dibawa ke rumah Tuhan sebagai sebuah kesaksian bahwa Tuhan memang sudah memberkati usaha kami. Ya, banyak yang salah, modalnya diambil dimasukkan sebagai perpuluhan, itu salah. Karena modal itu, saya kasih tahu saudara bahwa modal itu adalah miliknya orang. Ya, jangan kita di apa namanya itu, sepertinya rajin memasukkan perpuluhan padahal tidak sesuai, ya, dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara tentang perbedaan, karena ada dalam kitab itu ada namanya perpuluhan dan korban khusus. Ya, kita akan lihat nanti perbedaan perpuluhan dengan korban khusus. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, saya mau mengajak saudara untuk membaca Lukas pasal 16 dulu, ayat yang ke-10. Ya, tentang kepercayaan. Ya. Coba dibaca ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ya, barang siapa benar dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. setia atau ia juga benar dalam perkara-perkara besar. Ya, yang dimaksud perkara kecil ini, ya, kalau saudara diberkati Tuhan mungkin dapat 1 juta 1 bulan itu, aneh saudara. Yang disebut perkara kecil itu hanya 1 bagian, ya, 10% saja menurut firman Tuhan, dan bukan menurut saya, saudara, ya. Saya hanya kasih tahu supaya kita sama-sama belajar tentang itu. 10% berarti kalau 1 juta dihasilkan 1 bulan, itu berarti 100.000 untuk Tuhan, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, nanti akan kita lihat untuk apa perpuluhan itu dimasukkan ke dalam rumah Tuhan. Ya, itu bagian terkecil. Kenapa? Hanya 1/10, sementara masih 9/10 yang kita miliki. Ya, dalam 9/10 ini pun bukan bagian kita semua. Masih ada untuk orang lain juga. Mungkin ada orang yang menderita dan tidak makan, terus dia minta kepada kita, bantu Kak, saya tidak ada beras di rumah atau tidak ada ini. Itu bagian dikasih lagi, itu bagiannya. Atau orang yatim piatu, kita lihat, kasihan tidak makan, kita belikan beras atau bawakan nasi. Itu bagian daripada pelayanan dalam bentuk, ya, kasih kita kepada Tuhan lewat pengorbanan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Itu yang terkecil, belum terbesar. Yang terbesar yang Tuhan jadikan kepada kita adalah perkara yang rohani. Karena perpuluhan ini dalam bentuk jasmani. Dan Tuhan katakan jasmani itu kecil di hadapan Tuhan. Sekalipun orang menguasai dunia ini,
Tuhan katakan kecil hanya setitik dalam debu dalam neraca itu. Tetapi yang besar itu adalah perkara yang rohani. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil ini, mengikuti perintah Tuhan itu, maka Tuhan akan membukakan kita perkara-perkara yang besar, yaitu tentang rencana Tuhan atas kehidupan kita. Ya, bagaimana kita boleh memasuki suatu rencana yang besar yang Tuhan tuntun kita untuk kerjakan, supaya kita mendapatkan janji Tuhan itu, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, bayangkan saudara, kita mau bandingkan, ya saya punya uang 1 juta, saya kasih masuk 100.000, ya 90 saya masih 900 saya masih miliki. Nah, dengan jalan ini Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita dengan membukakan tingkat-tingkat langit. Tapi itu nanti kita ke sana, ya saudara. Jadi kita menabur perkara kecil, menuai perkara besar, yaitu rohani, keselamatan bagi saudara dan saya. Itu kira-kira ke sana intinya begitu, ya. Terus lanjut lagi. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil. Jadi kita memberikan milik Tuhan itu harus tepat, saudara. Kita tidak ada orang yang karena anaknya berusaha perusahaannya itu mau bangkrut, orang tuanya pura-pura ambilkan memberikan uang untuk perpuluhan, padahal bukan dari hasilnya dia, hasil orang lain, yaitu orang tuanya. Karena orang tuanya merasa, waduh, kalau dia tidak kasih masuk nanti Pak Gembala bilang apa ya? Ya, Pak Gembala itu bukan penilai bukan orang yang menilai barang itu, saudara. Ya. Kita melakukan perpuluhan atau korban-korban itu tujuannya bahwa kita setia melakukan kehendak Tuhan. Ya. Terus ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Kalau perkara kecil saja saudara kita tidak tepat, tidak benar, bagaimana kita mau dipercayakan perkara besar? Ya. Yaitu tentang kehidupan yang kekal. Ya, karena itulah Tuhan mengajak kita untuk mengerti perkara kecil itu apa dan perkara besar itu apa. Ya. Jadi yang termasuk perkara kecil di sini adalah milik Tuhan, yaitu yang disebut dengan persepuluhan. Dan di lain itu tuh, saudara, ada namanya korban khusus. Korban khusus ini beda dengan perpuluhan. Ya. Korban khusus itu diberikan dengan tujuan bukan disatukan dengan perpuluhan, tetapi di dalamnya termasuk untuk pembangunan gereja. Ya. Kalau zamannya Musa itu pembangunan bait suci. Ya. Mungkin korban untuk yang membantu orang yang kekurangan, banyak di situ. Ya, mari kita baca dulu Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Nah. Keluaran pasal 2 pasal 25, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ya, terus. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Ya. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kain pennaga. Minyak untuk lampu,
rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ya, sampai situ dulu. Di sini sudah ada yang namanya korban khusus. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Ya. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi saudara, kita diajak untuk memberikan korban khusus. Kalau kita sepakat mau membangun gereja, kita kasih korban khusus untuk pembangunan gereja. Ya saudara. Tapi jangan dipaksa saudara. Karena merasa malu, saya mau pinjam sana, pinjam sini. Tidak. Yang terdorong hatinya, artinya orang yang terdorong hatinya itu sudah memiliki berkat Tuhan dan terdorong hatinya untuk mau membangun rumah Tuhan. Itu korban khusus, ya. Dan dikatakan haruslah kamu persembahkan, pungut persembahan khusus kepada aku itu. Jadi kalau kita membangun seperti tempat ini, kita bangun, itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa saudara. Manusia, kita manusia ya, masing-masing punya ketentuan dari Tuhan bahwa si A berumur sekian diangkat Tuhan dan kasih tinggal lagi tempat itu. Nanti orang lain lagi yang masuk lagi menikmati pemeliharaan Tuhan di situ. Ya. Yang penting sekarang hati kita apakah terdorong? Ya. Dari dorongan hati itulah membuat kita mengasihi Tuhan. Kalau bicara tentang kasih, luar biasa panjangnya saudara, kita tidak bisa selesaikan dalam 2 hari itu kalau menceritakan. Hanya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 di situ dimulai, di situ diceritakan ada 13 perkara yang bisa dilihat tentang kasih itu. Di mana kasih diawali dengan sabar. Ya. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 20 di situ ada buah-buah roh di situ, ada juga kasih di situ. Diawali dengan kasih, ya, dan diakhiri dengan penguasaan diri, pengendalian diri, sehingga ya mungkin kalau kita mendengar firman Tuhan, saudara dan saya ditegur Tuhan, ada kesalahan mungkin ditegur Tuhan melalui firman Allah, ya. Lalu kita mulai tersinggung, sakit hati, ya. Terus kita malas lagi pergi gereja, malas beribadah. Wah, apa itu gembala itu saja singgung dosa saya itu. Siapa dia? Saudara, bahwa firman Tuhan disampaikan kepada kita itu tujuannya untuk mendidik kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Tidak ada jalan lain, mendidik kita kepada seluruh kebenaran. Dan yang dipercayakan untuk membawa atau mendidik kita itu adalah utusan Tuhan. Para gembala dan juga para penginjil, ya, rasul-rasul dan juga nabi-nabi dan guru-guru. Ini harus 5 jawatan ini harus orang-orang yang memang betul-betul diutus Tuhan. Karena banyak juga guru-guru palsu, saudara. Banyak guru-guru palsu. Penginjil-penginjil palsu pun banyak. Gembala-gembala yang palsu pun banyak. Kalau di dalam Maleakhi, Sakaria di situ dikatakan ada namanya gembala pandir. Gembala pandir ini, saudara, gembala yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sekian
masuk di dalam rumah Tuhan entah berapa dimakan sendiri. Ya. Jadi yang lain itu dikerok lagi, masukkan. Artinya dia makan sendiri, itu pandir. Tidak memperhatikan bagaimana domba-domba ini harus dituntut. Ya. Kadang-kadang mungkin dia marah-marah kepada jemaat. Ya, banyak itu saudara. Tapi kiranya doakan saya supaya jangan saya itu termasuk orang yang marah-marah kepada saudara ya. Amin. Ya. Ya. Saya sudah banyak melihat itu saudara, dan kiranya inilah menjadi pengalaman bagi kami untuk menyampaikan apa yang tepat seperti kata Tuhan. Ya. Jadi di sini saudara kita akan melihat dua perkara yang dituntut Tuhan. Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa perkara kecil itu adalah perpuluhan. Dan dari Keluaran pasal 25 tadi sudah dikatakan berfirmanlah Tuhan. Jadi perpuluhan dengan persembahan khusus itu bukan diadakan oleh manusia, termasuk Musa bukan. Tetapi Tuhan yang memerintahkan untuk dilakukan itu. Ya. Karena itulah di sini kita akan bisa membedakan ya perpuluhan dengan korban khusus. Ya, kita akan melihat yang pertama dulu, yaitu korban persembahan persepuluhan. Ya. Tuhan katakan di dalam Maliaki, ya, di dalam Maliaki di situ pasal 3 bahwa semua persepuluhan adalah milikku, itu kata Tuhan. Persepuluhan atau perpuluhan adalah suatu keharusan. Ya, kalau saya sebagai petani dapat beras 10 karung, ya 1 karung untuk Tuhan, 9 karung untuk saya. Ya. Bapak Ibu yang punya tanaman-tanaman, ya di situ ada miliknya Tuhan juga, semua. Ya. Dalam segala usaha ada milik Tuhan. Kalau kita tekun melakukan setia melakukan perintah Tuhan ini, ya nanti kita akan lihat bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya. Kita akan ke sana nanti sebentar kalau Tuhan izinkannya, Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, saya katakan bahwa semua perpuluhan adalah milikku, kata Tuhan. Jadi perpuluhan adalah suatu keharusan. Oleh karena itu Tuhan tidak berkata, ya, Tuhan tidak berkata kalau hatimu tergerak bawalah perpuluhanku. Tuhan tidak berkata seperti itu. Karena memang persepuluhan itu atau 1/10 dari seluruh apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kita bawa saja kepada Tuhan itu. Ya. Bukan karena tergerak hati kita. Ya, tidak, saudara. Tuhan berkata perpuluhan adalah milikku. Jadi kalau miliknya Tuhan ya dikasih kepada Tuhan. Ya, Tuhan ya untuk dimanfaatkan di rumah Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat. Maliaki nanti akan menjelaskan kepada kita untuk apa perpuluhan itu dibawa ke dalam rumah Tuhan. Ya. Karena kalau kau tidak melakukan hal itu, kata firman Tuhan, maka kita dikategorikan sebagai penipu yang mencuri. Jadi kalau ada haknya itu milik Tuhan baru kita tidak kasih Tuhan, kita dianggap ya penipu atau pencuri. Itu, saudara. Jadi bukan saya yang berkata ini, saudara, tapi ini firman Tuhan. Dan Maliaki sudah menjelaskan kepada kita tentang itu, ya. Nah, itu tentang perpuluhan, saya singkat-singkat saja. Kemudian mungkin lebih dulu kita baca Maliaki 3 ayat 8 di situ. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ya. Tetapi kamu berkata, Ya. dengan
cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya, karena kita berargumen dengan Tuhan. Ya, Tuhan katakan, bolehkah manusia menipu aku? Manusia kita ini kadang berkata, wah, dengan cara bagaimana Tuhan kami menipu engkau? Kami ini rajin ke gereja, kami rajin membawa korban ini, korban itu, toh. Tapi Tuhan masih bilang kamu menipu aku. Argumentasi kita muncul. Ya, terus Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, ya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, Ya. firman Tuhan semesta alam. terus Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? iya, itu janji Tuhan. Bagi orang yang setia melakukan, ya, tidak dihitung dari banyaknya, saudara, ya. Kalau saudara diberkati dapat uang 100.000, ya kasih masuk itu 10. Berapa itu? 10.000. Kalau hanya dapat 10.000, kasih masuk 1 rupiah. Karena itu miliknya Tuhan, saudara. Supaya kita tidak dikategorikan sebagai penipu dan juga pencuri. Ya, itu Tuhan katakan seperti ini. Jadi saudara bisa membaca sendiri di dalam Maleakhi, mulai dari pasal 3 ayat 8, kemudian pasal 9 dan 10, itu janji Tuhan. Ya, itu tentang perpuluhan. Akan kita ke sana lagi. Dan saya akan perlihatkan dulu saudara tentang apa yang disebut dengan persembahan khusus. Ya, persembahan khusus itu sama dengan korban tatangan. Ya, mungkin saudara melihat hamba Tuhan datang, terus hati saudara tergerak untuk memberikan korban khusus, kasih masuk amplop, kasih di sakunya, itu korban khusus diberikan daripada tergeraknya hati saudara untuk memberikan korban khusus atau korban tatangan kepada hamba Tuhan. Atau ada orang yang sangat menderita, mungkin janda yang tidak punya tidak ada orang yang menafkahi dia, ya, dan ingin mau makan tapi tidak ada makanan. Nah, kita tahu bahwa dia menderita, dia perlu makanan, bawa korban khusus untuk mereka. Bukan itu saja, anak yatim piatu. Ya, kalau kita melayani anak yatim piatu dan juga orang-orang janda, ya, mungkin Bapak Ibu yang rajin membaca firman Tuhan pasti tahu ayatnya itu, ya. Kalau kita melayani mereka, itulah ibadah kita yang sejati, kata firman Tuhan. Ya, saya kasih PR untuk cari ayatnya, saudara. Ya, supaya kita giat, membaca firman Tuhan. Saya anjurkan supaya jangan lupa selalu membaca firman Tuhan. Ya, setiap kapan saja waktunya. Ya, karena kita diberi waktu 24 jam bisa hidup setiap satu hari satu malam. Dan ingatlah saudara bahwa 24 jam ini juga iblis bekerja untuk membawa pikiran kita memikirkan yang ini bawa dari pikiran yang menjadi pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah cara iblis. Ya. Nah, jadi saudara, dikatakan persembahan khusus itu sama dengan korban tatangan. Nah, arahnya ya salah satunya itu membantu orang dengan tergerak hati, bukan karena terpaksa, ya. Ya. Dikatakan, bawalah kepadaku persembahan khususmu.
persembahan khusus atau korban tantangan ini adalah buah dari tergeraknya hati kita untuk membangun rumah Allah. Jadi itu merupakan suatu buah dari tergeraknya hati. Kalau hati kita tergerak, berarti kita berbuah untuk orang lain, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya. Kemudian untuk pembangunan rumah Allah. Jadi dulu bangsa Israel waktu keluar dari Mesir dan Musa naik di atas gunung dan Tuhan perintahkan Musa, buatlah bait suci di padang gurun, dan Tuhan perlihatkan kerajaan sorga di atas gunung Sinai, saudara. Bagaimana bentuk kerajaan sorga itu? Tuhan suruh Musa bikin yang disebut sebagai tabernakel, ya, bikin di padang gurun. Ada pagarnya, dipagar dengan 60 tiang, dan pintu untuk masuk ke dalam, di dalam halamannya itu hanya satu pintu saja yang disebut dengan pintu gerbang. Nah ini kalau Tuhan izinkan kita akan belajar ke sana, saudara, ya, tapi berdoa banyak, ya kita perlu tahu, ya. Jadi kadang orang mengatakan, wah, apa itu tabernakel itu, mempelai. Padahal kita semua nanti akan disebut sebagai mempelai wanitanya Kristus, dan Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Ya, akan terjadi suatu pernikahan yang luar biasa nanti. Ya. Ada yang berkata, wah, bagaimana kok bisa mau menikah sementara di bumi ini ada laki-laki ada perempuan? Kalau manusia kan yang menikah itu laki-laki dengan perempuan, itu wajar, dan itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tetapi kalau laki-laki perempuan mau disebut sebagai mempelai, memang begitu kata firman Tuhan. Di sana tidak ada laki-laki nanti, tidak ada perempuan, semua adalah mempelai wanita Tuhan dari manusia yang ditebus oleh darah Yesus. Hanya satu laki-laki yang menjadi mempelai adalah Yesus Kristus sendiri, mempelai pria surga. Jadi nanti ada pertemuan antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita dari bumi, yaitu saudara dan saya yang sedang dibentuk. Kita ini sedang didandani oleh Tuhan dengan dandanan kekudusan, kesucian hidup, supaya kita nanti sempurna di hadapan Tuhan, dan Dia datang dan membawa kita masuk di tempat kesempurnaannya itu. Ya. Hanya orang yang sudah dibentuk Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan yang bisa masuk kota kudus Yerusalem baru. Itu nanti. Kalau Tuhan izinkan kita akan ke sana, saudara. Ya, berdoa saja. Ya, namun hari ini kita belajar tentang ya perbedaan antara persepuluhan dan korban khusus. Supaya kita tidak salah dalam memberi, berilah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi ya dikatakan di dalam Maliaki 3 ayat 9-10 bahwa bawalah seluruh persembahan. Jadi kalau seluruh, saudara, bukan berarti uang saja. Ya, ada juga berupa ternak, ada juga berupa hasil bumi. Ya, kami waktu di Kimi sana, saudara, ya kami tanam padi dengan ukuran tanah yang ada di sana itu 50 kali 100, kami tanam padi. Hasilnya ada berapa ya? Kami dapat 350 kilo beras dari hasil itu, saudara. Dan kita kasih keluar dulu itu miliknya Tuhan, baru kita kasih itu orang-orang bekerja. Ya, namun sekarang tidak dikelola lagi karena fisik kami sudah tidak kuat lagi, saudara. Ya itulah bagian seperti itu kira-kira. Ya, karena kami juga di kampung itu ya memang petani, orang tua kami itu petani, dan setiap panen itu orang tua itu bawa padi itu ke gereja. Ya, saudara. Ya berapa dia itu, oh sekian mau
pikul itu padi ke gereja. Di gereja itu bertumpuk itu padi di dalam gereja dari jemaat-jemaat yang bawa persembahan persepuluhan ya saudara. Lain itu masih ada korban-korban khususnya lagi. Ya. Ada yang pergi cari ubi, ya, dia bawa satu satu keranjang mungkin dari kebun, dia ambil sebagian dia bawa ke gereja. Ya, saudara. Ya itulah kalau ada yang namanya apa tadi itu ketergerakannya hati. Ya. Siapa yang menggerakkan hati itu? Tuhan melalui Rohnya yang kudus. Karena itu saudara kita perlu memiliki Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus ini akan menuntun kita melakukan yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, bagi saudara yang belum dipenuhkan Roh Kudus, berusaha, ya, berusahalah untuk dipenuhkan Roh Kudus. Ya, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Ya, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu adalah meterei bagi kita menjadi milik Allah. Ya, sebagai meterei. Dan untuk menjadikan kita sebagai umat kepunyaan Allah, coba baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 9 kalau tidak salah ya. 1 Petrus ya. Coba apa ini? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Coba pasal 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani. Sabar, jangan pelan-pelan. Saudara yang dimiliki oleh Tuhan lewat penguasaan kuasa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, tadi bacaan kita mengatakan tetapi kamulah bangsa yang coba. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih itu adalah bangsa yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan pikirannya, hatinya selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, yaitu Yerusalem baru, kota kudus. Orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus tidak akan mungkin dia berpikir ke sana, saudara. Karena itulah, ya, pembacaan kita ini mengatakan kamu adalah bangsa yang kudus. Selain bangsa kudus, apalagi? Imamat yang rajani. Kita dimasukkan menjadi imamat. Imamat itu pelayanan yang diberi tugas untuk melayani, itu imamat. Ya, kita melayani Tuhan berarti kita sudah melakukan keimamatan bagi Tuhan, saudara. Ya, terus Bangsa yang kudus. ya, orang yang suka melayani Tuhan dengan sistem keimamatan itu menjadi bangsa yang kudus. Ya, kalau sudah jadi bangsa kudus, apalagi Umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan setan, kepunyaan antikris dan lain sebagainya. Kepunyaan Allah sendiri hidup kita ini. Ya, terus Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. tujuannya adalah supaya kita dapat memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. perbuatan-perbuatan yang besar daripada Allah. Di mana itu kita memberitakan? Ya, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat pemikiran kita, lewat sikap kita. Inilah cara kita untuk dapat memberitakan keagungan kebesaran Tuhan, bahwa kita ini adalah orang yang dimiliki Tuhan. Pasti ada perbedaan dari yang lainnya, saudara. Ya.
Terus? yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, itulah sebabnya kita dipanggil dari kegelapan. Tadinya kita dalam kegelapan. Ya, sampai situ. Bisa ada? Oh ya. Kamu yang terdahulu bukan umat Allah, Ya. tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Ya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Tadi kita bukan yang milik Tuhan, umat Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh apa yang dikatakan Tuhan itu kepada kita. Saya beri satu kesaksian saudara bahwa saya juga ini nenek saya itu orang kafir saudara. Ya. Jadi kalau nenek saya itu kan kalau di Toraja namanya Tomena. Tomena itu kalau kita orang Kristen itu ya pendeta. Ya. Kalau pergi di mata air ya bikin persembahan di situ, bawa ayam, bawa beras dimasukkan di dalam bambu baru dimasak di situ, ayamnya juga potong ayam yang kecil begini. Dan kami yang kecil-kecil ini paling senang ikut karena kita mau ikut ya bagian dari situ sudah. Kita tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh nenek ini adalah suatu persembahan kepada berhala. Yang saya pikir dengan teman-teman saya, kita mau ikut makan. Perut ini dipikirkan saudara. Ya, karena belum mengerti ya begitu. Nah, tapi sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa kamu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, umat kepunyaan Allah, tentu kita akan meninggalkan semua itu. Ya. Dan kita akan mengikuti jejak dan cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan melakukan apa yang diajarkan kepada Tuhan tentang milik Tuhan dan juga tentang korban khusus. Ya. Dikatakan di dalam Maliaki 3 ayat 9-10 tadi bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu kalau kita sekarang di gereja saudara. Ya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan Tuhan katakan ujilah aku. Sebenarnya kita tidak berhak menguji Tuhan. Tetapi kalau memang kita mau melakukan dengan setia itu, Tuhan katakan uji. Ya. Saya waktu sekolah minggu dulu, remaja dulu di Toraja sana, saudara. Kalau saya dapat uang 100 rupiah, waktu itu 100 rupiah itu besar sekali harganya, saudara. Karena masih ada namanya uang persen 5 perak, 1 rupiah, ya, masih itu. Jadi ketika saya dapat uang dan saya sisihkan untuk miliknya Tuhan, ya tidak tahu besok lagi ada lagi. Ya. Saya kasih kembali, saya kasih lagi, ada lagi. Tuhan selalu, ya tidak tahu sumbernya dari mana, saya tiba-tiba ada lagi. Dan satu saat saya coba, ini kan saya mau pakai ini, saya kasih habis itu. Apa yang saya dapatkan saudara, saya tidak kasih untuk perpuluhan, walaupun itu 1 rupiah. Bagi Tuhan tidak melihat pajaknya, tapi bagaimana hati ini untuk mengembalikan milik Tuhan itu, mengerti dan memahami ketetapan firman Tuhan itu. Waktu saya tidak kasih lagi, sangat susah sekali untuk mendapatkan uang lagi. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa engkau tidak membukakan aku tingkap-tingkap langit, sebab aku sendiri yang menutup. Ya. Saya menerima dari Tuhan, tapi kalau saya dengan tangan begini, bagaimana Tuhan mau kasih masuk, saudara? Ya, walaupun tangan ditadakkan ke atas begini, tapi tertutup begini, tidak bisa. Kita harus terbuka. Tuhan isi, kita juga memberi. Tuhan isi lagi, Tuhan beri. Itulah cara Tuhan untuk mengajak kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia.
Mengasihi Tuhan lewat kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan hati yang nurani yang baik, dan juga mengasihi sesama manusia dalam segala kekurangannya masing-masing. Ya. Jadi taat dan melakukan apa yang Tuhan minta saudara dari saya, dari saudara adalah yang terbaik. Ya. Dan firman Tuhan katakan cobalah, ya. Cobalah, maka kita akan melihat dan membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar akan memberkati kita. Tadi dikatakan bahwa Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit, ya, dan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Ya, ada yang berkata, kalau sudah dapat berkat ini, bagaimana Tuhan? Saya dapat uang 10 juta, saya kasih masuk di bank. Tapi ada hamba Tuhan yang senior berkata, wah, uang itu tuh bukan tempatnya itu, ya. Bukan tempatnya berkat Tuhan itu di bank. Tetapi di dalam kasihnya Tuhan kepada saya dan saudara, kita memberi kepada orang yang berkekurangan. Ya. Dia memberi kepada kita. Oleh karena itu kita juga harus memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita agar saya dan saudara suka memberi. Sebab Tuhan berkata, siapa yang memberi akan diberi. Kalau kita tidak selalu begini tangan, tidak mungkin kita mau menerima lagi. Sudah penuh, kita tutup itu tangan kita. Tapi kalau begini, ya tadi saya sudah katakan seperti itu. Siapa yang memberi akan diberi. Ya, Alkitab katakan di dalam Lukas 6 saudara, ayat 38 bahwa suatu takaran yang baik. Ya, kalau kita menakar beras, suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Kalau digoyang begini kan dia padat itu. Ya, bagi ibu-ibu yang pergi beli beras yang di kampung-kampung itu digoyang begini supaya padat, bahkan masih ditaruh tangan di atasnya supaya makin banyak. Ya, itulah cara manusia saudara. Nah, ini Tuhan aja kita untuk melakukan seperti itu. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, bahkan digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan keribaanmu. Coba, mungkin Bapak Ibu ada dapatkah ayat ini? Kalau saudara dapat, baik, sama-sama membaca Lukas 6 ayat 38. Ya, kita sama-sama aktif ya saudara. Lukas 6 ayat 38. Ayo. Sudah dapat semua kan? Ya, kalau dapat semua coba rame-rame baca, saya dengar. 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, berilah yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dilakukan kepadamu. Ya, ukuran yang kamu pakai itu juga diukurkan kepada kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan ukuran Tuhan memberikan kita berkat dan kita kembalikan kepada Dia, Tuhan bilang saya akan kocak-kocak ini, ya, supaya kamu akan berkelimpahan. Tadi dikatakan dipadatkan, digoncang sampai tumpah keluar. Begitu cara Tuhan memberkati kita. Ya, jadi saudara bisa tulis ayat ini dan nanti ulang lagi baca di rumah. Minta Roh Kudus beri pengertian yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi firman Tuhan saudara tidak menceritakan sebuah dongeng, tetapi adalah Allah yang benar dan adil. Karena itu seluruh pembangunan kehidupan saya dan saudara akan diberkati Tuhan
jika kita selalu mentaati segala perintah dan larangan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saudara, bahwa dalam Ulangan 28 ayat 1-2 di situ dikatakan, saya akan baca saja, bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu. Ya. Ini sudah jam berapa ini? Ya, kita biar mungkin ayat ini ayat terakhir buat saudara dan saya. Apa yang sudah sampaikan kira-kira bisa dimengerti kah Bapak Ibu? Ya. Jadi Tuhan jadi saksi bahwa Bapak Ibu, saya juga ingin mau mengerti firman Tuhan. Haleluya. Ya. Sehingga Tuhan berkata kepada kita bahwa di dalam Ulangan 28 ayat 1-2 bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu. Ya, firman Tuhan yang mana? Dari mulainya tadi kita mulai dari awal apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tetapi kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, dulu Musa menyampaikan, dan hari ini saya dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara, ya, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka Tuhan, ya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, Dia akan mengangkat kita dengan caranya Tuhan sendiri. Ya. Nah, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan. Berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, itu yang utama. Karena itu satu ayat lagi di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perkara bumi itu Tuhan katakan akan ditambahkan saja kepadamu. Jadi dengan kesetiaan dan ketekunan saudara datang kepada Tuhan, mencari kebenaran Allah, maka percaya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menambahkan kepada kita hal-hal yang jasmani. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, kalau ya saya ini belum habis istilahnya. Ya, kalau Pak Wene siapkan makanan itu kadang tidak habis. Begitulah jalannya. Tuhan memberikan kita itu tidak pas-pasan ya, tetapi selalu lebih. Nah, kelebihannya ini kalau Tuhan izinkan kita masih menikmati minggu depannya, ya Tuhan lanjutkan. Tapi kalau Tuhan mau lagi memberikan yang lainnya lagi yang mungkin Tuhan katakan, oh perlu ini, lebih perlu lagi, ya kita menunggu saja saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan saudara di dalam mendengarkan suara dan firman Tuhan. Ya, apa yang kita dengarkan bersama-sama, ya bukan bagi saudara saja firman ini, tetapi juga kami yang menyampaikan, sebab firman itu adalah pedang bermata dua. Ya, sebelum kami menyampaikan kepada saudara, kami lebih dulu dikoreksi oleh firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu mendidik kepada kita kepada kebenaran dan juga hal-hal yang lain yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Ya, berkatnya dilimpahkan bagi kita. Ya, saya sudah katakan bahwa kalau Bapak Ibu sudah mengerti tentang ini, maka mari kita berdoa supaya kalau Tuhan izinkan minggu-minggu ke depan kita akan lanjutkan pelajaran tentang kitab Wahyu. Baru pembukaannya saja kemarin itu kita akan belum masuk pada ayat 1 saudara. Dan itu
saya masih bergumul, Tuhan kapan Tuhan izinkan kami melanjutkan itu. Puji Tuhan. Angkat satu pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu baik bagi kita. Dengan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah menerima janji Tuhan. Walaupun dari pemberitaan dari saya mungkin banyak yang tidak jelas saudara, tetapi minta Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menguraikan lebih jauh lagi. Ya, puji Tuhan. Angkat pujian dan kita bangkit berdiri bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Darah yang dikasihi Tuhan. Ingat bahwa di kedua belah tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu lebih dulu saudara bisa taruh tubuh dan darah Tuhan di dada saudara.
sebelum dipersilakan untuk mengangkat satu persatu. Ya, katakan Tuhan, izinkanlah kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang kudus ini. Haleluya, haleluya. Karena itu mari kita angkat tubuh Tuhan, roti yang ada di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Kalau saudara yakin, mari kita makan dagingnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyatu dengan tubuh yang kudus. Dan kemudian mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita lewat tangan kanan kita. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Amin. Kalau kita yakin dan percaya bahwa ini adalah darah perjanjian Tuhan, mari kita minum dia. Ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah